Oke, Pak. Selamat pagi, teman-teman Ciputra. Selamat pagi, Pak Radit. Selamat pagi lagi, Pak Effendi. Ya, Senang sekali saya bisa join di sini. Mungkin saya coba share screen ya, Pak. Saya sudah kelihatan? yes, terlihat. Oke, sebentar. Ya. Oke, jadi sebelum saya mulai, mungkin saya mau memperkenalkan diri sedikit. Nama saya Vincentius Christopher. Saya Business Development Manager dari Travelio Property Management. Dan mungkin kalau teman-teman yang belum begitu kenal atau mengetahui tentang Travelio, Travelio itu apa sih? Travelio itu sebenarnya kita ini adalah one of the largest property management company in Indonesia. Jadi kalau secara background, tadi kalau Pak Effendi bilang karena ada apa ruko yang nggak bisa di split, sewanya ada banyak yang kosong. Kalau kita sebenarnya basically kita ngelihat di Jakarta aja itu okupansi atau tingkat okupansi dari apartemen, khususnya apartemen ya specifically, itu kira-kira di angka 57%. Itu by data. Tapi by realnya kita lihat masih 50% apartemen itu kosong di Jakarta. Kita lihat kenapa apartemen itu kosong, karena memang kita lihat orang Indonesia itu, apalagi orang Jakarta, itu belum terlalu biasa yang namanya tinggal di apartemen. Ya, jadi mereka masih mikir apartemen sebagai instrumen investasi. Jadi orang beli apartemen tuh rata-rata masih mindsetnya adalah untuk investasi. Tapi kalau semua berpikir demikian, pertanyaannya siapa yang akan ninggalin? Jadi sebenarnya Travelio ini kita datang untuk memberitahu bahwa tinggal di apartemen itu menyenangkan loh. Bahwa apartemen ini bisa dijadikan alternatif untuk misalnya contoh ada orang dari luar kota kerja di Jakarta, biasanya kan lazimnya biasanya mereka ngekos gitu kan, cari tempat kos. Tapi kita dari Travelio kita mau menunjukkan bahwa sebenarnya kalau di Travelio ini Anda sewa apartemen, Anda juga bisa save cost juga loh. Karena kenapa? Karena kita bisa bayarnya bulanan. Sewa tahunan tapi bayarnya bulanan. Dan kalau misalnya lebih simpelnya lagi, mungkin orang lebih kenal yang namanya Airbnb. Nah, sebenarnya Travelio itu sebenarnya Airbnb yang ada plusnya. Tapi kalau ditanya plusnya apa sih? Plusnya Travelio, plusnya itu adalah kita provide service juga. Karena kita lihat trennya di Indonesia, kalau orang punya apartemen, rata-rata contoh apartemennya itu tuh biasanya cukup jauh dari tempat tinggalnya. Tren-tren let's say 5 tahun belakangan ini kan punya apartemen di Tangerang atau di Bekasi atau bahkan di Cikarang, Karawang, tapi tinggalnya tuh masih di pusat Jakarta. Kalau mereka mau menyewa-menyewakan itu mau ada servisnya juga, mau dibikin seperti Airbnb, itu agak sulit. Kenapa? Karena dia harus sedia orang atau dia sendiri yang harus ke sana untuk eh, check inin tamunya gitu loh. Nah, makanya di sini kita provide service seperti itu juga gitu ya. Jadi itu sedikit background dari Travelio, dan mungkin saya akan langsung masuk ke topik hari ini. Are you ready to embrace the new normal in real estate and what are the possibilities in it? Jadi sebenarnya kenapa di sini kita ngomong soal posibilitas ya? Karena kalau kita ngelihat setiap kali ada masalah, orang-orang itu akan balik jadi kayak peramal ya. Kapan masalahnya akan selesai, terus nanti seperti apa. Kalau kita meramal, dan rata-rata yang namanya ramalan itu biasanya bound to fail. Jadi kayak yang diramalkan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Makanya kita di sini berbicara tentang apa aja saja posibilitas yang akan terjadi dan apa yang kita bisa lakukan untuk bersiap untuk posibilitas seperti itu. Nah, mungkin ini saya share sedikit berita. Kalau ditanya seperti seperti apa kondisi real estate saat pandemi COVID-19 ini di Indonesia. Kalau banyak Bapak Ibu baca berita, banyak yang bilang oh penjualan properti itu anjlok sehingga 60%. Terus dari sektor banking juga mereka memperketat kredit atau KPR, jadi banyak agent properti yang juga merasa sulit nih sekarang. Tadinya biasanya mereka bisa
kasih opsi untuk pembelinya, oh bapak nggak bisa cash bertahap, mungkin bapak bisa coba apply untuk KPR. Bahkan ada namanya broker KPR juga yang bisa membantu. Nah sekarang ini bank ini yang akan memperketat yang namanya kredit ya, karena sekarang masalah COVID-19 ini nggak cuma masalah pandemi, nggak cuma masalah kesehatan, tapi juga merambah ke masalah ekonomi juga gitu ya. Jadi banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak yang harus dirumahkan, mungkin tidak kehilangan pekerjaan tapi ada istilah namanya furlough. Itu sangat lazim sekarang kita dengar. Dan kita lihat juga bahwa daya beli rumah atau daya beli properti, saya hari ini mungkin bahas lebih banyak ke residential property ya, yang karena yang menjadi expertise dari Travelio. Itu cukup berkurang, bahkan ada yang bilang menurun tajam ya. Kalau yang tadi sempat dibilang ada millennials yang butuh rumah, mungkin sebagian dari mereka itu sekarang daya belinya turun karena mungkin mereka dirumahkan atau mereka ya berkurang pekerjaannya. Kalau secara dari Travelio sendiri, bohong kalau kita bilang kita tidak ada koreksi. Ada koreksi terjadi di dalam Travelio, terjadi penurunan dalam transaksi kita. Cuman mostly ini disebabkan karena banyak apartemen yang dalam masa ini mencoba menahan dulu untuk yang namanya short term rental. Jadi ada beberapa properti yang kita harus close, tidak bisa disewakan lagi karena memang dari developernya, dari building managementnya itu untuk stop kita untuk menyewakan. Tapi sebenarnya kalau secara dari demand sebenarnya ada aja. Nanti saya akan jelaskan kenapa demand ini sebenarnya masih ada. Tapi satu hal yang saya mau highlight di sini, saya mau bilang bahwa this too shall pass. Jadi apapun itu, apapun yang terjadi, baik atau buruk, itu akan lewat. Ini saya ambil contoh, kita bukan pertama kali mengalami resesi atau pandemi seperti ini. Tahun 1918 itu kita di dunia itu mengalami yang namanya pandemi Spanish flu. Flu Spanyol kalau dibilang. Makanya sekarang ada yang bilang, oh dulu bisa dibilang flu Spanyol, kenapa sekarang nggak bisa dibilang flu China gitu ya. Ya itu lain cerita lah ya. Tapi dulu tahun 1918 yang terkenal itu adalah pandemi flu Spanyol. Di sini kita lihat bahwa yang saya ambil contoh di sini, kalau Bapak Ibu bisa lihat di grafik, itu adalah grafik Dow Jones, indeks Dow Jones di Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa saat pandemi memang decline atau turun cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya. Dan tahun 2008 itu terjadi lagi. Ini bukan karena pandemi tapi karena krisis global, ya kan? Ada orang bilang 2008 Great Recession. Itu terjadi lagi penurunan karena orang ada yang bilang juga real estate itu sinonim juga dengan stock market. Jadi kalau misalnya stock market turun, biasanya properti juga turun. Bisa rebound juga seperti stock market. Nah, yang saya mau highlight di sini adalah setelah dari pandemi flu Spanyol dan dari Great Recession, kita lihat bahwa setelah dari itu ada sesuatu yang muncul sebagai yang kita sebut new normal. Nah, tahun 1918 itu sekitar 50 sampai 100 juta orang meninggal. Kalau berbandingkan di total karena perang dunia pertama dan perang dunia kedua itu tuh nggak sama seperti yang meninggal karena flu Spanyol ini. Ya. Tapi apa yang terjadi setelah flu Spanyol ini? Flu Spanyol ini menginisiasi adanya namanya Vienna Institute of Pandemic yang sekarang jadi yang tadinya jadi cikal bakal dari WHO atau World Health Organization yang kita tahu sekarang. Jadi setelah dari itu new normalnya adalah ada WHO. Terus di mana-mana namanya kesehatan itu mulai lebih diperhatikan. Bahkan katanya di Amerika Serikat karena ada flu Spanyol ini mulai digerakkan namanya preliminary health checking, atau kalau kita sekarang taunya tes kesehatan, itu mulai digerakkan dari sejak itu. Tahun 2008 juga demikian. Kita lihat di tahun 2008 itu yang saya mau highlight ada sekitar 8 juta rumah atau tempat tinggal di Amerika yang foreclosures. Foreclosures itu apa? Kalau di Indonesia itu seperti disita oleh bank. Jadi dipaksa oleh bank untuk dijual karena dia punya hutang yang tidak cukup untuk membayar properti tersebut. Nah, sehabis Great Recession itu apa yang terjadi? KPR diperketat,
Makanya kita lihat nggak cuma di Amerika doang, bahkan di Australia, New Zealand yang saya tahu itu mulai diperketat, yang namanya pengajuan KPR itu benar-benar diperketat. Credit checking itu diperketat. Jadi antar institusi finansial itu saling bertukar data. Itu adalah new normal yang terjadi setelah resesi tahun 2008. Jadi kita lihat bahwa adanya resesi, adanya pandemi ini, kita lihat bahwa itu akan menciptakan sesuatu yang baru yang sebenarnya berakhir positif. Karena kalau kita lihat dari grafiknya, setelah let's say 1 tahun, 2 tahun, bahkan kita ini grafik yang saya ambil ini adalah grafik 10 tahun dari pandemi itu terjadi. Kita lihat bahwa ujungnya akan naik lagi. Bukannya namanya udah jatuh malah jatuh lagi. Enggak, ini akan rebound, ya kan naik lagi dan nilainya itu lebih tinggi dari sebelumnya. Ya. Nah, itu bisa bisa terjadi bagaimana kita tahu bahwa gimana caranya kita bisa mengembalikan situasi yang sebelumnya normal menjadi new normal ini. Apa yang baru yang bisa kita lakukan sehingga bisa mencapai kesuksesan yang lebih gitu ya kita bilang. Nah, kalau kita analisa new normal itu apa sih? Ini mungkin saya ambil approach 5W1H. Ya, what, who, when, where, why, dan how gitu ya. Nah, apa itu new normal? Ternyata new normal itu bukan sesuatu kata yang baru ada karena COVID-19. Dari Oxford Dictionary sudah pernah disebut bahwa new normal adalah a previously unfamiliar or atypical situation that has become a standard, usual, or expected. Jadi yang sebelumnya nggak lazim dilakukan, yang sebelumnya orang tidak tahu, mungkin tadi Pak Effendi udah bilang, oh sebelumnya orang belum biasa yang namanya tanda tangan digital, belum biasa yang namanya virtual open house, itu nanti kedepannya mungkin bisa jadi biasa. Sampai hal sekecil yang saya mengalami sendiri waktu COVID-19 ini, saya udah ngerasain yang namanya dine-in car untuk makanan-makanan yang mungkin dipikir sebelumnya nggak mungkin bisa makan di mobil gitu ya. Saya udah pernah makan, maaf nih saya sebut, saya makan bakmi ayam, terus saya makan soto, saya makan bakso di mobil, Pak. Itu sebelumnya kalau nggak ada COVID-19 saya nggak kepikiran, Pak. Saya nggak akan kepikiran. Nah ini yang akan mungkin kita nggak tahu akan jadi new normal gitu ya. Nah kalau ditanya siapa yang harus biasa dengan new normal ini? Saya bilang semuanya. Semua orang harus biasa dengan new normal ini. Karena kalau tidak mengikuti, kita lihat banyak contoh orang yang nggak mengikuti, nggak bisa beradaptasi itu gagal. Kalau kita ngomong perusahaan, contoh siapa? Contoh Nokia, BlackBerry. Itu contoh perusahaan teknologi yang sebelumnya menjadi pioneer, yang sebelumnya menjadi golden standard di industrinya. Karena mereka tidak bisa beradaptasi, karena mereka tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, mereka kalah gitu kan. Nah kita lihat, makanya ditanya siapa yang harus mengikuti new normal ini? Semua menurut saya. Kapan? Sekarang, saya bilang. Sekarang ini udah mulai. Kita nggak bisa bilang nunggu kapan corona Indonesia akan berakhir. Karena ini, contoh ini saya ngambil dari CNBC, mereka bikin infografis yang menurut saya cukup menarik ya. Jadi, banyak orang yang tadi saya bilang, begitu ada masalah, orang memprediksi kapan corona akan berakhir gitu kan di Indonesia. Di sini saya lihat udah banyak yang prediksinya kemungkinan besar tuh akan salah. Contoh ini ada yang bilang 29 Mei 2020, 29 Mei itu 2 hari lagi. Ya saya benar-benar syukur puji Tuhan kalau benar-benar corona akan berakhir dua hari lagi, tapi very very unlikely. Yang kita lihat sekarang nggak mungkin terjadi seperti itu. Ya. Jadi itu kenapa kita harus mulai sekarang dan mulai di mana? Di semua ini, maksudnya bukan semua tempat tapi semua lini kita harus coba lihat apa sih yang the new normal itu, ya kan? Nah, yang mungkin yang paling menarik adalah how. Gimana caranya? Gimana caranya kita untuk mengetahui new normal ini? Menurut saya salah satu-satunya yang kita bisa lakukan yaitu kita tahu trennya apa sih di new normal ini. Apa yang akan jadi tren yang kita mau bahas hari ini di real estate, apa yang akan terjadi setelah new normal ini. Nah, saya lihat ada 3 tren sebenarnya yang akan jadi new normal. Mungkin yang pertama yang saya mau bahas itu mengenai work from home. Ya, work from home ini sebenarnya baru ngehits di Indonesia atau baru jadi normal di Indonesia ini sejak COVID-19 ini.
Tapi kita lihat di luar negeri, work from home ini sebenarnya udah mulai mau dijadikan sebagai new normal. Bahkan kalau Bapak Ibu baca berita, mungkin sekitar 2 minggu kemarin, 2 minggu yang lalu, itu Twitter, perusahaan Twitter itu udah bilang ke staffnya bahwa mereka itu bisa work from home selamanya. Jadi nggak cuman terbatas nanti pandemi ini berakhir mereka harus kembali ke kantor, nggak juga. Mereka mau mengizinkan staff-staffnya ini untuk work from home selamanya kalau mereka mau gitu ya. Tapi kalau saya ditanya mau work from home selamanya, saya sih enggak, karena saya lebih prefer di kantor, lebih prefer ketemu kopi darat lah sebutnya. Cuman balik lagi kita lihat banyak mungkin perusahaan yang akan menerapkan work from home ini sebagai jadi permanen. Nah, apa implikasinya terhadap real estate? Ini akan menumbuhkan emerging needs of zoomable home. Mungkin ini kayak mungkin ada yang pernah, ini kosakata baru, zoomable home. Rumah di mana kita bisa ada, nggak harus zoom juga, bisa video conferencing. Karena ini saya kemarin baca ada artikel yang menarik, ada yang screen capture, jadi percakapan orang-orang yang lagi work from home gitu ya. Ada yang bilang lagi meeting tiba-tiba pembantunya buka kamar nawarin lumpia gitu kan, terus misalnya ada yang lagi meeting tiba-tiba mamanya masuk atau dari ibunya masuk, terus ada yang tiba-tiba hujan diteriakin jemuran, angkat jemuran. Nah, itu yang akan jadi suatu normal baru di mana rumah itu harus ada satu ruangan khusus yang bisa dipakai untuk video conference. Jujur pagi ini saya bangun lebih pagi untuk beresin kamar saya ini karena saya nggak ada nih yang namanya zoomable room, itu saya nggak ada. Jadi saya pakai di sini, saya pagi-pagi saya bangun lebih pagi, saya beresin dulu supaya apa? Supaya kalau kita ikut video conference seperti ini orang enak lihatnya gitu loh. Nah, itu satu yang akan timbul dari work from home. Yang kedua yang mungkin timbul adalah bahwa perumahan-perumahan yang tadinya jauh dari pusat kota, orang nggak lirik karena nggak ada transportnya, nggak ada mungkin susah atau butuh waktu untuk ke pusat kota, itu mungkin akan jadi meningkat penjualannya. Kenapa? Karena orang nggak perlu datang lagi ke kantor, mereka bisa di sana untuk bisa work from home, as long ada apa? Asal ada internet, ya kan? Nah, ini mungkin akan menjadi normal baru di mana orang work from home, jadi orang cari properti nggak harus yang benar-benar di pusat kota, tapi yang di luar kota pun juga oke sebenarnya. Mungkin cuma 1-2 kali kalau harus physical meeting tinggal datang ke kantornya, tapi kalau misalnya enggak di rumah pun udah oke gitu ya. Ini tren yang pertama, yaitu work from home. Tren yang kedua yang saya lihat yang mungkin akan ada, mungkin enggak, adalah multi generational living. Multi generational living ini sebenarnya di Indonesia ini bukan suatu fancy term atau istilah yang baru. Sebenarnya kita lihat dari survei di tahun 2015 ada sekitar 51 juta Indonesia atau 1/5 populasi Indonesia itu yang tinggal di multi generational house. Simpelnya multi generational house itu sebenarnya misalnya contoh anaknya tinggal di rumah orang tuanya tinggal di rumah mertuanya. Jadi kayak mungkin di satu rumah ada 3 generasi yang ada di dalam rumah itu. Nah, kita lihat karena COVID-19 ini, mungkin karena ada namanya resesi ekonomi, mungkin banyak orang yang ya amit-amit kehilangan pekerjaan dan mereka harus kembali ke rumah keluarganya itu. Ataupun yang nggak kehilangan pekerjaan pun mereka harus work from home. Nah, tadinya sebelum dari COVID-19 ini, mungkin orang-orang ini yang tadinya merasa, oh saya bisa tinggal di rumah yang multi generational ini, mungkin merasa oh bisa-bisa aja karena mereka cuman basically di rumah itu setelah pulang kerja atau sebelum pergi kerja, which is itu pagi gitu kan. Nah, sekarang mereka harus 24 jam di dalam rumah ini. Makanya kalau Bapak Ibu baca berita waktu awal-awal COVID-19, banyak yang bilang katanya kasus perceraian meningkat pada saat corona ini. Karena kenapa? Tadinya orang yang biasanya ketemu cuma malam doang atau ketemu pagi doang, sekarang 24 jam di rumah, terjadi gesekan, terjadi konflik mungkin gitu kan. Mereka kenapa? Karena mereka merasa oh terlalu sempit, terlalu kecil tempatnya, atau mereka merasa nggak ada privacy gitu loh. Makanya di sini kita akan lihat bahwa kedepannya mungkin orang-orang ini akan mungkin mulai berpikir bahwa oh saya sebenarnya nggak cocok untuk tinggal di multi generational house seperti ini. Saya harus punya tempat tinggal sendiri, ya kan. Alternatif solusinya mungkin saat seperti ini mereka mungkin sewa apartemen,
ya kan? Atau mereka cari tempat di mana mereka bisa punya privacy itu. Kalau di luar negeri yang namanya multi generational house itu memang sudah dibikin supaya privacy itu tetap terjaga. Teman, basically di Indonesia yang namanya multi generational house itu sebenarnya seperti rumah keluarga biasa yang cuman lebih besar aja gitu. Jadi privasinya kadang-kadang orang nggak dapat di sini. Tapi di satu sisi lain mungkin juga multi generational living bisa jadi new normal juga. Kenapa? Karena tadinya orang tua yang tinggal terpisah, orang tua yang sudah tua tinggal terpisah dengan keluarganya, mungkin ditarik masuk lagi karena mereka mau orang tua ini juga punya tempat yang aman gitu loh, supaya mereka juga tetap bisa menikmati. Karena jujur saya lihat kebetulan kakek dan nenek saya masih ada, mereka merasa kesulitan jujur dengan yang namanya COVID ini karena semuanya udah harus serba online, mereka harus order makanan online, mereka belanja groceries online. Orang tua ini rata-rata belum tentu bisa untuk melakukan hal seperti ini. Jadi makanya sebenarnya multi generational living ini akan jadi akan jadi against gitu loh. Jadi ada orang yang akan butuh tempat tinggal tambahan untuk untuk supaya tidak harus tinggal di multi generational living ini, atau ada orang yang memang kedepannya akan lihat, oh saya mungkin lebih cocok untuk multi generational living karena faktor ekonomi dan lain sebagainya. Jadi itu tren yang kedua. Nah, dan yang tren ketiga mungkin yang kita lihat, orang ini akan mulai lihat mereka lebih baik sewa daripada beli. Ya. Tapi kita lihat ini kenapa? Karena ini lebih banyak faktor yang dipengaruhi oleh economic recession. Jadi banyak orang yang merasa oh sekarang waktu yang kurang menentu. Jadi mereka mau nggak mau harus postpone mereka punya buying decision. Jadi tadinya yang mereka udah hitung-hitung, oh mungkin saya mampu, tapi begitu mereka di furlough, mereka nggak masuk kerja, pendapatan berkurang, mereka lihat, oh sekarang kayaknya saya nggak mampu, mungkin sekarang saya sewa dulu. Tapi itu tidak menutup niatan mereka untuk punya properti, karena mereka dari awal memang pengen punya properti, tapi mereka pikir, oh this is not the right time, ya. Makanya sebenarnya kita lihat di sini kalau orang udah mulai mikir rent, not buy, mereka itu kita akan melihat bahwa short term rental itu mungkin jadi solusi untuk jadi yang dalam saya tulis tanda kutip immediate housing needs. Immediate housing needs di dalam COVID ini banyak sebenarnya. Contoh kayak saya pernah diceritain ada rekan kerja salah satu tenaga medis itu yang takut menularkan COVID-19 kepada keluarganya, dia sewa apartemen. Dia sewa apartemen karena dia pikir daripada saya pulang ke rumah saya meresikokan saya untuk kenain ke keluarga saya, ya udah saya sewa properti. Contoh lagi ada ini teman saya sendiri, teman saya ini seorang dancer. Jadi dia memang rutinitas setiap hari itu dia pergi ke studio dance untuk latihan dance gitu ya. Jadi setiap malam pulang kerja. Nah, sekarang karena lagi COVID-19 studio dance-nya tutup, tapi kan yang namanya dancer, yang namanya atlet itu pasti harus tetap jaga kondisi mereka. Mereka tetap harus yang namanya latihan, praktis. Teman saya ini sampai sewa apartemen 1 bulan cuma demi supaya dia punya studio dance. Karena rumah dia terlalu kecil, yang tadi saya bilang dia tinggal di multi generational house yang nggak cukup untuk dia latihan dance. Dia sewa apartemen untuk dance gitu ya. Atau mungkin ada orang juga yang waktu work from home, aduh rasanya bosen banget di rumah, ada juga yang sewa apartemen gitu loh untuk dapat view. Saya cukup beruntung karena saya tinggal di apartemen yang kebetulan view-nya itu ngadep laut. Jadi menurut saya sih kantor saya dibandingkan kantor saya yang sebelum COVID-19 ini lebih nyaman gitu ya. Tapi banyak orang yang nggak bisa merasakan seperti itu. Mereka pilihannya gimana ya? Mereka sewa. Nah, ini yang kita lihat akan nanti ke depannya yang namanya short term rental itu akan semakin booming. Karena ada orang yang menunda dan orang yang tadi kebutuhan-kebutuhan yang tadinya nggak butuh atau nggak ada, itu sekarang jadi ada untuk sewa apartemen atau sewa rumah, tapi biasanya lebih general untuk sewa apartemen. Nah, pertanyaannya di Travelio apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini? Sejak sekitar satu setengah sampai 2 bulan yang lalu itu Travelio ini kita mencanangkan untuk kita menjadi provider all in one service untuk orang-orang yang ingin menyewa apartemen. Jadi kita ngomongnya siap hidup anti ribet,
Jadi mereka bisa sewa apartemen di Travelio dengan segala fasilitasnya karena semua apartemen di Travelio itu fully furnished, ya kan? Ada wifi-nya sesuai dengan kebutuhan yang sekarang, ada kitchen set-nya, ada swimming pool-nya, ada gym-nya, itu fasilitas standar dari suatu apartemen. Dan kita tambah lagi value added service-nya, yaitu Travelio Mart, di mana kita menyediakan jasa uh, groceries online untuk orang-orang. Tadinya awalnya ini hanya untuk orang-orang yang tinggal di apartemen Travelio. Tapi kita lihat kebutuhan saat COVID-19 ini, makanya kita juga buka untuk publik. Jadi kalau, ya maaf sedikit promosi, kalau Bapak Ibu atau teman-teman semua ada yang mau butuh groceries, Bapak Ibu bisa ke Travelio Mart. Karena kita melihat ini adalah sesuatu yang kan orang butuh. Tadinya orang bisa keluar untuk pergi ke supermarket, sekarang orang nggak bisa pergi ke supermarket, atau mereka takut untuk pergi ke supermarket. Apalagi sekarang kalau kita lihat videonya, orang berbondong-bondong pergi rame, yang namanya social distancing itu udah nggak ada sama sekali. Mungkin khawatir, mungkin Bapak Ibu bisa coba lihat dari Travelio Mart. Kita sangat mencanangkan ini supaya kita bisa memberikan value added service juga, bahwa orang dengan kita itu mereka dapat segalanya. Mereka udah dapat apartemennya, mereka dapat fasilitasnya, mereka dapat furnishingnya, dan sekarang kita penuhi kebutuhan groceriesnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sebenarnya kita menyediakan jasa disinfektan service. Jadi di Travelio ini kita saat COVID-19 ini, kita lihat tadi Pak Effendi ada bilang properti yang akan muncul itu adalah properti yang COVID atau virus friendly. Nah, ini yang kita sudah lakukan adalah staff-staff kita sudah equip mereka dengan masker dan sarung tangan, dan juga kalau setiap kali pergantian penyewa itu seluruh ruangan, seluruh properti yang kita punya akan kita disinfektan, dan kita provide juga hand sanitizer. Awal-awal ini sempat langka, tapi kita tetap komitmen di setiap properti yang kita punya kita akan provide hand sanitizer di dalam unitnya. Jadi kita memang sudah menyediakan protokol-protokol ini, dan ini protokol nggak cuman saat COVID-19 ini, tapi nantinya juga akan berlanjut menurut kita. Kita akan terus menjalankan protokol ini supaya orang yang menyewa di Travelio, orang yang sewa di tempat kita itu merasa lebih nyaman. Ya. Nah, mungkin untuk summary dari saya, apa yang bisa kita lakukan sebenarnya begini. Sebenarnya bukan berarti kita lihat tadi saya bilang orang nggak mau beli, terus orang lebih prefer nyewa. Bukan berarti Anda ini sebagai investor juga ikut-ikutan nggak mau beli. Kalau kita ngomong secara investor, Bapak Ibu ini sebagai investor, mungkin Bapak Ibu udah punya reserve fund yang memang ingin diinvestasikan. Menurut saya ini mungkin akan jadi saat-saat terbaik untuk beli. It's time to buy. Kenapa? Beli sekarang karena kita bisa mengharapkan yield yang lebih. Karena tadi kita lihat banyak orang yang punya kebutuhan, yang tadinya mau beli mereka jadi sewa. Ini saat yang terbaik untuk mendapatkan yield dari sebuah properti, gitu ya. Apalagi kalau misalnya contoh memang harganya sedang terkoreksi, harganya sedang turun, mungkin 10 tahun ke depan capital gain-nya akan berlipat ganda, karena sekarang memang lagi turun, gitu ya. Jadi apa yang kita harus siapkan, ya basically kita siapkan segala satu kemungkinan apapun yang tren yang akan, mungkin 3 yang saya share sekarang mungkin akan bertambah jadi 4, mungkin jadi 5. Itu kita bisa lihat apa saja yang kelihatannya kurang familiar, apa saja yang kelihatannya kurang jadi normal sekarang ini yang terjadi di COVID-19 ini, apa yang akan kedepannya akan bisa dijadikan new normal, gitu loh. Jadi kita mesti ambil peluang di situ, kita lihat opportunity-nya di situ, dan kita melakukan sesuai dengan insting kita sendiri. Ya, mungkin dari saya cukup demikian. Yes. Mungkin kembali ke Pak Radit.